guys, perkenalkan nama saya Sartika Kayatana Silitonga dengan NIM 7199. Salah. Gak akan bisa kalau. Halo guys, perkenalkan nama saya Sartika Kayatana Silitonga dengan NIM 7193341005. Di sini saya akan memaparkan tentang pemikiran ekonomi sosialisme sebelum Marx. Yang pertama kita akan membahas pengertian sosialisme atau komunitasme. Dalam kehidupan sehari-hari, kata sosialisme sering dipakai bergantian dengan istilah komunisme. Antara sosialisme dan komunisme memang tidak banyak perbedaannya. Bahkan Marx sering menggunakan kedua istilah itu secara bergantian untuk menjelaskan hal yang bersamaan. Oleh pakar-pakar lain, antara keduanya sering juga dibedakan. Next. Pengertian ekonomi sosialis. Penggunaan istilah sosialisme sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda-beda oleh berbagai kelompok. Tetapi hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari golongan kaum buruh industri dan kaum tani. Pada abad 19 dan awal abad 20, berdasarkan prinsip solidaritas dan memperjuangkan masyarakat egalitaris yang dengan sistem ekonomi menurut mereka dapat melayani masyarakat banyak daripada hanya segelintir elit. Pemikir sistem ekonomi sosialis. Pemikir-pemikir ekonomi beraliran sosialis secara garis besar dapat dilihat atas 3 kelompok. Yang pertama, kelompok pemikir sebelum Marx. Yang kedua, pandangan Marx dan Engels. Yang ketiga, kelompok pemikir sosialis sesudah Marx. Yang pertama, kelompok pemikir sebelum Marx. Aliran sosialisme sebelum Marx lebih bersifat utopis dan kelompok pemikir yang mencoba merealisasikan gagasan-gagasan mereka dengan membentuk komunitas-komunitas bersama. Tulisan-tulisan para pemikir sosialis utopia di atas bersifat utopis. Mereka hanya mengayalkan bentuk suatu komunitas ideal, nilai PH. Ada tokoh-tokoh sosialis yang merealisasikan cita-cita mereka dalam kenyataannya, diantaranya yang pertama tokoh Robert Owen, yang kedua Charles Fourier, dan yang ketiga Louis Blanche. Dengan mendirikan komunitas itu, kebanyakan mereka segera layu sebelum berkembang. Barulah di tangan Karl Marx, sosialisme mendapat landasan ilmiah, paling kurang menurut anggapan Marx sendiri. Ada kelebihan dan kekurangan dari cita-cita mereka. Kelebihannya yang pertama, disediakannya kebutuhan pokok. Yang kedua, didasarkan oleh perencanaan negara. Yang ketiga, produksi dikelola oleh negara. Yang keempat, pasar barang dalam negara berjalan lancar. Yang kelima, pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga. Yang keenam, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Yang ketujuh, jarang terjadi krisis moneter, krisis ekonomi. Baru kita akan membahas kekurangannya. Yang pertama, kekurangannya itu sulit melakukan transaksi. Yang kedua, membatasi kebebasan. Yang ketiga, mengabaikan pendidikan moral. Selanjutnya kita akan membahas prinsip dasar sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, pemilikan harta oleh negara seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, kesamaan ekonomi, sistem ekonomi sosialis. Yang ketiga, disiplin politik untuk mencapai suatu tujuan. Baiklah, sekian dan
Sekian dari hasil pemaparan saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih. Makasih.